Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan mendapatkan masalah dari anak buah Tree Tiger. Namun, kelompok Tree Tiger ini tidak mengetahui siapa sebenarnya Bupan. Setelah bos mereka datang, orang-orang yang membuat masalah langsung dibereskan oleh Tree Tiger secara pribadi. Setelah kejadian tersebut, Bupan pergi mengunjungi Chu Tianyi. Berpindah ke sebuah tempat, sebuah mobil datang dan berhenti di depan sebuah tempat. Tempat tersebut dijaga oleh banyak orang dengan senapan di tangannya. Orang yang datang adalah Bupan bersama dengan Tree Tiger. Mereka sudah sampai di kediaman Chu Tian. Chu Tian datang menyambut Bupan dan bertanya, kenapa Bupan tidak menelponnya terlebih dahulu jika dia akan menemuinya. Bupan mengatakan kalau dia datang dengan tergesa-gesa karena mendengar Chu Tianyi dalam masalah. Chu Tianyi tersenyum. Dia bertanya, apakah Bupan memerlukan sesuatu? Bupan bertanya, apakah terjadi masalah baru-baru ini? Dia melihat begitu banyak penjaga di kediaman Chu Tianyi. Terlihat di area tersebut terdapat banyak penjaga dengan senjata api. Di sana juga ada CCTV yang mengawasi setiap sudut area. Tree Tiger mengatakan, semua keamanan ini dikarenakan keluarga Wang dari Jin Shao. Bupan teringat dengan Wang Xiping dan berpikir, apakah dia juga dari keluarga Wang? Tree Tiger mengatakan, sejak Chu Tianyi menolong Bupan mengusir Yang Baye dari kota Qisheng, keluarga Wang berencana membunuh kelompok Chu Tian. Chu Tianyi mengucapkan terima kasih ke Bupan. Jika bukan karena jimat yang diberikan olehnya, Chu Tianyi pasti sudah terbunuh. Bupan mengatakan, dari semua kejadian, itu membuktikan bisnis Chu Tian semakin besar dan keluarga Wang semakin ketakutan. Wajah Chu Tianyi murung. Dia mengetahui keluarga Wang sudah berada di Jin Shao selama 100 tahun lebih. Karena hal itu, pondasinya sangat kuat. Mereka juga memiliki ahli bela diri yang tersembunyi. Jika dibandingkan dengan kelompok Chu Tian, mereka kalah jauh. Chu Tian menyuruh Tree Tiger mengambil sebuah benda yang akan diberikan kepada Bupan. Sesaat, sebuah kotak diberikan ke Bupan. Itu adalah kunci Peng Tianjiao, kunci dari sebuah villa di Taman Jiangdao. Harga villa tersebut adalah 5 juta dolar. Bupan pun menerima. Tujuan Bupan datang ke sini untuk meminta Chu Tian membeli batu giok kualitas terbaik atau biji besi laut. Sebagai ucapan terima kasih, Bupan memberikan jimat kepada Chu Tian. Setelah mendapat bahan yang diminta, Chu Tian bisa menghubungi Bupan. Setelah itu Bupan pun pergi. Dia juga mengingatkan Chu Tian agar berhati-hati terhadap keluarga Wang. Sambil melihat jimat yang diberikan, Chu Tianyi berpikir dia harus menjalin kerjasama yang baik dengan Bupan. Kemudian memerintahkan Tree Tiger segera mencari batu giok dan biji besi laut. Berpindah ke tempat lain, terlihat Sikin sedang bersama dengan teman sekelasnya. Yang berpakaian kuning adalah Song Li, dan yang berpakaian hijau bernama Mong Xingwei. Song Li memiliki niat buruk kepada Sikin. Mereka berdua berusaha mengajak Sikin mengikuti reuni kelas. Mereka berpikir, Sikin yang adalah bunga sekolah kini sudah menikah dengan seorang pria tak berguna. Sikin mengatakan perusahaannya terlalu sibuk. Jika ada waktu, dia akan datang ke reuni kelas. Tiba-tiba Bupan pun datang sambil memegang kotak dari Chu Tianyi. Bupan menatap teman-teman Sikin. Dalam ingatannya, kedua teman Sikin tidaklah akrab. Tapi kenapa mereka datang ke Sikin? Kedua teman Sikin memberikan ejekan kepada Sikin terkait suaminya, yaitu Bupan. Setelah puas mengejek, mereka pun tertawa. Bupan merasa tidak senang dengan penghinaan tersebut. Ini bukan masalah dengan dirinya, tapi dia kasihan dengan Sikin. Namun, Bupan yakin dia pasti bisa membuat Sikin bahagia. Bupan pun pergi ke kamar. Ketika naik tangga, dia dihentikan oleh teman Sikin. Dia menanyakan kotak apa yang dibawa oleh Bupan. Apakah itu hadiah untuk Sikin? Kedua teman Sikin mulai menggoda Sikin, mengatakan Bupan pasti membawa hadiah yang mahal untuk Sikin. Sikin tidak tinggal diam. Dia mencoba membantu Bupan. Bupan yang sudah kesal, dia pun mendekat ke mereka bertiga dan memberikan kotak tersebut kepada Sikin. Kotak itu dibuka. Di dalam kotak berisikan kunci yang bersinar. Di sebelah kunci terdapat sebuah plat yang bertuliskan Peng Tianjiao. Seketika, kedua teman Sikin terkejut. Mereka mengetahui kunci tersebut yang tidak lain adalah kunci dari pila Peng Tianjiao. Harga pila itu setidaknya 50-60 juta dolar. Sikin mengucapkan terima kasih kepada Bupan. Xing Yue berpikir, harga tubuhnya saja tidak sampai 5 juta dolar. Bagaimana bisa Bupan membeli pila yang begitu mahal? Mereka bertanya ke Bupan, bagaimana bisa Bupan membeli pila yang harganya selangit? Bupan hanya mengatakan, mau percaya atau tidak, itu terserah mereka. Kedua orang itu mengatakan kalau Bupan hanyalah seorang penipu yang pamer di depan para gadis dengan cara membelikan sebuah kunci palsu.
Bupan tidak menghiraukan ejekan tersebut. Dia bergegas pergi ke kamar. Mendengar ucapan dari kedua temannya, Shikin pun berpikir, apakah yang mereka katakan itu benar? Keesokan hari, seperti biasa, Bupan diantar ke kampus oleh Shikin, istri tercintanya. Di depan universitas, Bupan bertemu dengan Yesuan. Dia mendengar, kemarin Bupan terkena masalah. Dia juga mendengar kalau Wang Xiping sedang mencari sepupunya. Dia ingin memberikan pelajaran ke Bupan pada pelajaran taekwondo. Nama sepupunya adalah Wang Peixiang, seorang taekwondo dengan sabuk hitam tingkat 3. Melihat Bupan yang begitu acuh, Yesuan mengingatkan, seseorang dengan sabuk hitam tingkat 3 sangatlah kuat. Berpindah ke ruang latihan taekwondo. Para murid duduk sambil mengobrol. Salah seorang dari kelompok murid adalah Wang Xiping. Dia berkata ke sepupunya, Peixiang, memintanya menghajar seseorang. Dengan level sabuk hitam tingkat 3, dia begitu bangga dan menganggap remeh orang lain. Chen Qing'ai dan Sang Biu juga ada di sana. Mereka merasa Bupan akan berada dalam masalah jika dia tidak meminta maaf kepada Wang Xiping. Sang Biu juga merasa Bupan ini begitu sombong, berbeda dengan Tong Tong. Tentu saja dia membela Bupan. Seorang murid mulai berbicara. Dia meminta ketua taekwondo yaitu Wang Peixiang mendemonstrasikan gerakan kepada mereka semua. Dia pun berdiri. Kekaguman dari para murid menyertai Peixiang. Dengan santai, dia menunjuk ke salah satu murid yang akan menjadi lawannya. Dia adalah Bupan. Para murid mulai berpikir, Bupan pasti akan dalam masalah. Mereka semua sangat meremehkan Bupan. Bupan berdiri. Dia mengatakan, menurut pendapatnya, taekwondo milik Peixiang hanya cukup untuk melawan anak-anak dan tidak bisa digunakan untuk bertarung. Mendengar perkataan Bupan, Sang Biu merasa dia terlalu percaya diri. Mendengar hinaan dari Bupan, Peixiang langsung menyerang. Dia melompat, hendak menendang Bupan. Satu gerakan itu membuat para murid menjadi kagum. Mereka sangat yakin Bupan akan terluka parah. Di lain sisi, Bupan tersenyum. Sebuah tendangan yang lebih cepat dilepaskan, mendarat di perut Peixiang. Pastinya, siapa dulu MC kita yang kekuatannya di luar nalar? Dengan kecepatan tinggi, Peixiang terpental menabrak dinding. Saking cepatnya, para murid yang melihat kejadian tersebut belum sadar kalau Peixiang sudah dikalahkan. Sesaat, para gadis, Tong Tong, Sang Biu, dan Chen Qing'ai langsung terdiam. Mata mereka melotot dan mulutnya terbuka. Mereka terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Bupan. Bupan kembali mengatakan kemampuan Peixiang hanya cukup untuk melawan anak-anak. Dia juga memberikan sedikit ceramah terkait seni bela diri. Melihat Bupan yang banyak bicara, seorang murid berteriak. Dia akan melaporkan Bupan kepada Dewan Kedisiplinan terkait tindakannya. Bupan bertanya, apakah memilih seorang murid pemula untuk melawan seseorang dengan sabuk hitam adalah hal yang wajar? Kalau yang terluka adalah dirinya, apa yang akan dilakukan murid tersebut? Perkataan Bupan membuatnya terdiam. Karena sudah kesal, murid itu pun berniat menantang Bupan. Tanpa banyak bicara, Bupan langsung memberikan tendangan kepada murid tersebut. Satu tendangan membuatnya terbang, terpental ke dinding tepat di sebelah Peixiang. Kedua orang itu sudah dikalahkan. Seketika Bupan menjadi primadona di antara para murid. Murid yang baru saja ditendang oleh Bupan, dia mencoba berdiri, mengatakan akan melaporkan Bupan agar dia dikeluarkan dari kampus. Tiba-tiba seseorang berkata, apakah murid itu berniat mengeluarkan Bupan dan sok berkuasa? Orang yang berbicara adalah Long Yue. Long Yue mengancam balik, jika Bupan sampai dikeluarkan, maka murid tersebut tidak akan ada di kampus ini. Dia berbicara atas nama keluarga Long. Para murid mulai berpikir, Long Yue sampai-sampai menyangkut pautkan keluarganya demi Bupan. Mereka berpikir hubungan apa yang dia miliki dengan Bupan. Setelah mengatakan semua itu, Long Yue mendekat ke Bupan, meminta ikut dengannya. Tanpa menunggu persetujuan dari Bupan, Long Yue memegang tangan Bupan. Chen Qing'ai dan Wang Xiping menjadi kesal melihat Bupan dilindungi oleh keluarga Long. Di luar ruangan, Long Yue mengatakan setelah kakeknya mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Bupan, kondisinya telah membaik. Jadi, dia ingin mengundang Bupan kembali untuk memeriksa keadaan kakeknya. Bupan menolak. Dia mengatakan orang-orang Long Yue telah menghinanya, dan karena mereka tidak mempercayainya, Bupan tidak perlu repot-repot datang ke sana. Kemudian Bupan bergegas kembali ke ruang pelatihan. Namun Long Yue menghentikan langkah Bupan. Dia merengek-rengek agar Bupan bersedia memeriksa kakeknya. Akhirnya, Bupan setuju dengan permintaan tersebut. Dia berencana memberikan terapi kepada kakek Long Yue. Mereka pergi ke kediaman Long Yue. Berpindah ke Villa Long Aotian.
sebuah mobil mewah berhenti di depan villa. Itu adalah Bupan bersama dengan Long Yue. Dia turun dari mobil, disapa langsung oleh Long Haotian. Long Haotian langsung mengucapkan terima kasih kepada Bupan. Kemudian mereka masuk ke dalam villa. Di dalam villa terlihat dua orang. Pria botak ini bernama Gu Jipeng dan yang satunya bernama Jisuan. Mereka mendengar Long Haotian memanggil Bupan sebagai tuan, yang membuat mereka berdua sedikit bingung. Long Haotian mendekat kedua orang tersebut. Kemudian dia memperkenalkan Bupan. Mereka mulai berjalan di sekeliling villa. Long Haotian meminta Guji tidak meremehkan Bupan. Belum tahu si botak Guji betapa sangar MC kita. Mereka pun berhenti di tepi sebuah danau yang indah. Long Haotian mempersilahkan Bupan duduk. Dia begitu sopan kepada Bupan. Setelah Bupan duduk, Long Haotian dan si botak Guji juga duduk. Minuman dituangkan mengisi cangkir masing-masing dari tiga orang tersebut. Long Haotian memanggil seseorang untuk membawa hadiah yang sudah disiapkan. Sebuah kartu berwarna hitam diserahkan ke Bupan. Dikatakan, dalam kartu tersebut berisikan uang tunai sebanyak 5 juta dolar. Long Haotian juga mengatakan, dengan kartu PIP hitam, Bupan bisa mengambil beberapa barang secara gratis di industri keluarga Long. Bupan terlihat biasa saja. Dia mengucapkan terima kasih atas hadiah tersebut. Berbeda dengan Long Haotian, dia merasa dengan memberikan kartu PIP hitam, suatu hari nanti, Bupan bisa berguna untuknya. Long Haotian bertanya ke Bupan, apakah dia tahu penyebab penyakit yang dia derita? Bupan mengatakan ada dua hal. Pertama, Long Haotian memiliki warisan penyakit tersembunyi yang terkait dengan viscera. Long Haotian cukup terkejut dan membenarkan perkataan Bupan. Bupan kembali berkata, ketika berlatih bela diri, kekuatan internal berdampak pada meridian, sehingga menyebabkan keterkejutan. Belum selesai berkata, Jisuan memotong perkataan Bupan, mengatakan Bupan ini hanya berbicara omong kosong. Mereka semua mengetahui, seni bela diri dapat memperkuat tubuh. Bupan kembali berkata ke Long Haotian, apakah setelah berlatih seni bela diri, sekujur tubuh Long Haotian menjadi bengkak? Long Haotian membenarkan perkataan Bupan. Bupan langsung menulis sebuah resep dan menyuruh Long Haotian menyiapkan resep tersebut. Jisuan tidak terima dengan perkataan dan tingkah Bupan. Dia bertanya, mengapa Bupan yang harus membuat obat tersebut? Dengan santai Bupan mengatakan, hanya dia yang bisa membuat resep tersebut. Jisuan memberikan hinaan dan mengatakan, semua itu hanya akal-akalan Bupan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Bupan mengatakan, semua yang dia lakukan didasarkan dengan hati nurani. Kartu PIP hitam dikeluarkan olehnya. Dengan santai, kartu itu dipatahkan. Bupan mengatakan, dia tidak membutuhkan kartu tersebut, kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Long Yue langsung pergi mengikuti Bupan. Merasakan Long Yue mengikutinya, Bupan mengatakan, Long Haotian masih belum percaya kepadanya. Bupan merasa kesal dengan semua perilaku yang mereka lakukan. Tiba-tiba, Long Yue memegang pergelangan tangan Bupan dan menghentikannya. Dia mengatakan, kakeknya hanya berhati-hati. Dia telah dijebak oleh banyak orang. Long Yue mengeluarkan kartu hitam miliknya dan berharap Bupan menerima. Bupan bertanya, apakah kartu tersebut begitu penting? Long Yue menjelaskan, kartu itu adalah token paling penting milik kakeknya. Long Haotian hanya memberikan kepada 8 orang dalam hidupnya. Mereka yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu keluarga Long adalah Master Wudao dan ada beberapa orang yang berpangkat tinggi. Master Wudao dapat menangkap angin sebagai pedang dan bisa berjalan di atas air. Terlihat sikap Long Yue langsung berubah ketika dia membicarakan Master Wudao. Bupan bertanya, apakah Long Yue ingin menikah dengan Master Wudao? Long Yue mengatakan, jika bukan karena perbedaan usia, dia akan menikahinya. Bupan tertawa, mengatakan, Master Wudao tidak sehebat itu. Jisuan pun datang, mengatakan Bupan benar-benar bodoh. Dia tidak terima mendengar Bupan menghina Master Wudao. Jisuan juga ingin menantang Bupan. Long Yue langsung berdiri di depan Bupan. Jisuan ini seorang seniman bela diri di tingkat 8. Long Yue tidak terima jika Jisuan mengertak Bupan. Long Haotian mengatakan Bupan memiliki bakat medis yang luar biasa. Namun dia juga merasa Bupan memiliki sifat buruk. Si botak Guji juga sependapat dengan Long Haotian. Jisuan mengatakan dia tidak akan berlebihan ketika melawan Bupan. Bupan mengatakan Jisuan tidak layak menjadi lawannya. Hinaan kembali dilepaskan oleh Jisuan. Long Haotian juga memberikan penghinaan kepada Bupan. Melihat semua itu, Long Yue berkata ke Bupan, kakeknya paling membenci orang yang berkata omong kosong. Jadi Long Yue meminta Bupan menjaga perkataannya.
Bupan mengatakan dia tidak membutuhkan orang lain untuk membantunya. Karena penyakit Long Oudian telah diketahui, Bupan akan pergi. Dia berjalan ke arah sungai. Hal itu membuat Long Yue merasa bingung apa yang akan dilakukan oleh Bupan. Bupan mengeluarkan sedikit kemampuannya. Dia berjalan di atas air. Seketika, mereka berempat begitu terkejut. Si botak Guje bertanya, apakah Bupan ini adalah master dari penguasa kegelapan? Yishuang juga berpikir, apa yang dikatakan oleh Bupan sebelumnya memang benar. Dia tidak pantas menjadi lawannya. Di lain sisi, Long Yue merasa tertipu oleh Bupan. Barusan dia mengatakan ingin menikahi Master Wudao. Dan sekarang, Bupan sengaja berjalan di atas air. Sesaat kemudian, Bupan sudah berada di tengah danau. Dia mengatakan, 1 bulan sebelumnya, dia pingsan dan dilemparkan ke laut oleh seseorang. Dia ingin tahu siapa yang berani melakukan hal itu kepadanya.